Apa kata Imam Hasan al-Basri? Inna aqwaman, sesungguhnya satu kaum, al-hadhum amaniya al-maghfirati hatta kharaju minad dunya laisat lahum hasanatun. Mereka itu terus menerus melakukan kesalahan-kesalahan itu, lalu mereka ini berharap-harap ampunan dari Allah sampai mereka keluar daripada dunia, maksudnya wafat, tiada ia punya kebaikan satupun. Yaqul, dia berkata, orang tadi berkata, inni uhsinuz zan bi rabbi, aku ini berbaik sangka kepada Tuhanku. Meskipun begitu, Allah kan Maha Pengampun. Meskipun korupsi nggak perlu dipulangin. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Tunggu aja, lihatlah. Ya. Wa kadzaba. Dustalah ia itu. Lau ahsanaz zan, andainya benar dia berhusnuzan kepada Tuhannya, bi rabbih la ahsanal amala lahu, pastilah ia melakukan amal yang baik. Tsumma tala qaulahu ta'ala, lalu Imam Hasan al-Basri menegaskan, mengingatkan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa tamanni itu enggak ada itu. Rojak harapan baik yang benar itu betul, sedangkan tamanni tadi itu adalah sesuatu yang enggak ada hasilnya. Beliau jelaskan dalam menjelaskannya, kemudian membacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ia itu yarju, berharap-harap, punya rojak, punya harapan. Rojaknya tadi itu rojak atas ampunan Allah, rojak atas rahmatnya Allah, ingin supaya Allah ampuni dia. Siapa orang ini? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang punya harapan bertemu Allah. Tidak akan ada orang bertemu Allah kecuali orang baik. Orang bertemu Allah itu orang baik. Tapi kalau orang diazab Allah, tidak harus baik. Orang diazab Allah nggak akan sudi Allah menunjukkan dirinya kepada orang itu, karena memandang wajah Allah itu nikmat terbesar atas nikmat yang paling besar. Nanti orang yang di dunia itu nanti belum dihapus semua dosanya, begitu nanti di akhirat akan masuk neraka, umpama disiksa. Umpama berapa tahun? 1000 tahun di neraka umpama, na'udzubillah min zalik. Lalu setelah selesai masanya itu dicuci dalam neraka, dimasukkan surga. Begitu dia masuk pintu surga, kesengsaraan, kesulitan yang dialaminya selama ribuan tahun itu seketika menjadi hilang. Lupa, saking nikmatnya surga. Surga dia nikmatkan. Tetapi kenikmatan surga yang sudah berapa tahun umpama dia huni, seketika menjadi tiada artinya pada saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya untuk dilihat oleh penduduk surga. Itu ketemu Allah namanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh. Jadi rojak disandingkan dengan amal. Harapan itu mesti karena ada amal. Jadi tidak ada harapan tanpa amal. Kalau ada harapan tanpa amal, namanya apa tadi? Hayalan atau tamanni. Enggak akan dia dapat. Kemudian inilah amal soleh, inilah husnuzon didasarkan atas amal. Kemudian Imam Hasan al-Basri lanjutkan penjelasannya dengan membaca ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ini kebalikannya tadi. Hal yang demikian ini kamu alami hari ini,
yakni azab yang pedih itu disebabkan prasangkamu. Prasangka apa? Prasangka baik yang salah tadi itu. Engkau menyangka Allah mengampuni dosa-dosamu, padahal prasangkamu itu adalah kesesatan. Jadilah hari ini engkau termasuk orang yang dalam keadaan yang rugi, dalam kerugian yang besar, yakni diazab. Orang diazab dengan prasangkanya. Dia berbuat buruk terus lalu dia berprasangka baik. Berprasangka baik maksudnya nggak akan diazab, Allah Maha Pengampun, tapi dia nggak mencari jalan diampuni. Mereka nanti diazab. Setelah mereka diazab dikatakan kepada mereka ini apa? Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian kamu rasakan azab ini disebabkan kamu telah berprasangka baik, kira-kira gitu, tapi prasangka baik yang salah. Kamu merasa itu prasangka baik, padahal itu adalah kesalahan dan kesesatan. Maka janganlah kita ini termasuk orang yang apa? Yang berbaik sangka tapi dengan cara yang salah atau keliru. Berbaik sangkalah kepada Allah dengan cara yang benar. Berbaik sangka kepada Allah itu yakni apa? Yakni dengan kita ini apa tadi? Dijelaskan apa? Menjauhi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya, bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah. Alhamdulillah, itulah husnuzon. Adapun prasangka baik yang diletakkan di atas perkara-perkara yang salah bukan namanya prasangka baik, tetapi apa namanya? Hayalan atau tamanni. Nah, sekarang cek diri sendiri aja. Kita selama ini itu husnuzon kepada Allah atau tamanni? Ya? Cek dulu ya, cek masing-masing, jangan ngecek orang. Kalau kita ngecek masing-masing bagus, kalau ngecek orang keliru lagi, ya. Jangan, nggak bakal bisa ngecek orang karena urusannya kepada Allah. Jadi ngecek diri sendiri aja. Selama ini kita ini husnuzon kepada Allah atau tamanni? Husnuzon kepada Allah, berharap kepada Allah atau berhayal? Kalau kita itu berhusnuzon, berharap akan rahmat Allah, berarti kita beramal soleh, meninggalkan maksiat dan takut kepada azab Allah, sungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah. Kalau kita itu selama ini terus-menerus melakukan kesalahan, tidak pernah kita kembali, lalu kita berharap diampuni Allah, berarti kita sedang dalam keadaan berhayal dan enggak akan pernah didapat. Ingat syairnya bagus, dibaca, dihafal. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tadri alal yabis. Nah, jadi status WhatsApp ya. Jadi status WhatsApp ini. Ya. Jadi kamu berharap keselamatan sementara kamu tidak berjalan di atas jalannya, ketahuilah sesungguhnya bahtera tidak akan pernah berjalan di darat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Demikian kajian kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.